Bagaimana kabarnya rekan-rekan sekalian? Tentunya selalu sehat dan masih semangat. Rekan-rekan, indah manakala kita sebagai seorang calon guru maupun sebagai seorang guru yang baru dalam memberikan kontribusi kita di dunia pendidikan, khususnya di sekolah kita masing-masing, sehingga di situ terdapat lompatan-lompatan prestasi baik yang diberikan secara langsung oleh Bapak Ibu guru di sekolahan maupun lompatan prestasi manakala peserta didik berada di rumah. Dan hal ini tentu menjadi kebanggaan buat kita sebagai seorang pendidik. Ibu Bapak guru, calon pemimpin kelas ini harus mempunyai beberapa sifat secara estetika maupun secara etika, dan di situ dipandu dengan struktur keberadaan kita. Baik kita mengajar, dalam hal ini micro teaching, belajar mengajar, kemudian kita belajar melatih, kemudian kita belajar memaparkan materi di seminar. Hal tersebut tentunya ada struktur atau teknis atau caranya. Untuk itu perlu Bapak Ibu calon guru baru ini memahami hal-hal tersebut, sehingga pada saat Bapak Ibu guru berada di sekolahan, lebih-lebih itu adalah pertemuan pertama, maka Bapak Ibu guru sudah siap. Hari ini kita sedikit akan membahas mengenai pelatihan. Bagaimana Bapak Ibu guru membuat sebuah aktivitas pelatihan itu di sekolah dalam bentuk ekstrakurikuler pramuka, olahraga, kesenian maupun akademik. Ini harus ada SAP-nya, Satuan Acara Pelatihan. Kemudian kalau kita berada di kelas pembelajaran informasi ilmu pengetahuan dalam bentuk materi, maka kita buat RPP. Hari ini kita akan sedikit mengulas mengenai SAP, Satuan Acara Pelatihan. Apa saja yang tertuang di SAP? Ini antara lain yang pertama adalah nama pelatihan, kemudian nama mata diklat pelatihan atau sub dari mata pelatihan tersebut, kemudian tujuan dari pelatihan, berikutnya ada indikator pelatihan, kemudian peserta pelatihan, berikutnya baru kita masuk pada prosesi pembukaan atau pendahuluan. Dilanjutkan dengan kegiatan inti yaitu melatih, berikutnya ada penutupan, dan terakhir adalah penilaian. Baiklah rekan-rekan calon guru, pada saat kita melatih, maka kita harus membuat SAP terlebih dahulu. Satuan Acara Pelatihan, di mana ini sebagai salah satu instrumen bukti bahwa kita melakukan aktivitas perencanaan dalam melatih tersebut. Dan hal ini yang dapat dijadikan barang bukti pada saat kita mau mengajukan pembiayaan dalam kegiatan pelatihan. Kita awali dari yang pertama, yaitu nama pelatihan. Bapak Ibu guru nanti pada saat membuat sebuah aktivitas pelatihan, ini diawali dari nama pelatihan. Sebagai contoh, nama pelatihannya adalah pelatihan penguatan kader pramuka, pelatihan sepak bola tingkat SDMI, tingkat SLTA atau kelas 12. Maka di situ ada nama pelatihan. Berikutnya mata diklatnya. Dari pelatihan pramuka di situ tentu ada mata diklat atau sub-subnya. Mata diklatnya sepak bola misalnya mendribel, passing. Berikutnya adalah tendangan jarak jauh. Ini dapat kita jadikan referensi manakala kita itu melatih, maka di situ ada nama mata diklat atau sub materinya. Yang berikutnya ini adalah tujuan dari pelatihan. Kita tulis tujuan dari pelatihan, misalnya di situ ada pelatihan pramuka, maka dari sub tersebut
kita akan melihat tujuannya, misalnya di pramuka ada mountaineering, pendirian tenda, kemudian rappelling misalnya turun bukit melewati tali. Itu tujuannya untuk apa? Bertujuan untuk melatih keberanian, melatih kerjasama. Ini menjadi salah satu bentuk tujuan. Yang berikutnya adalah indikator pelatihan. Pelatihan tersebut dapat dilihat bagaimana indikator pelatihan tersebut berjalan manakala di situ nampak jumlah peserta sesuai dengan target, materi pelatihan dipublikasikan. Ini sebagai salah satu bentuk indikatornya. Kemudian peserta pelatihan, siapa peserta pelatihan yang ada di situ, dan di situ tentunya harus dibatasi berapa jumlah pesertanya, jam berapanya, penjadwalannya harus jelas. Kemudian yang berikutnya adalah pendahuluan. Baru kita masuk pada proses pelatihan itu sendiri. Diawali dari pendahuluan. Kalau misalnya kita di lapangan sepak bola, pendahuluannya kita akan membariskan para pemain sepak bola tadi beserta pelatihan. Setelah dibariskan, kemudian diabsen. Masih di pendahuluan kita akan ngecek berapa jumlah pesertanya, bagaimana kondisi pesertanya, nama, perkenalan. Kemudian masih di pendahuluan kita memperkenalkan diri kita, menyampaikan fungsi maksud dari sebuah aktivitas pelatihan tersebut. Kemudian baru masuk acara inti, dimana kalau tadi di pendahuluan diawali dari perkenalan, senam, masuk pada acara inti, maka kita baru bagaimana kupasan tersebut sesuai dengan tujuan atau yang seharusnya. Misalnya mountaineering, berarti kita belajar mountaineering. Kemudian misalnya kita sepak bola, kita misalnya di seni, maka kita menunjukkan bagaimana teknis berseni yang bagus, bagaimana misalnya kita menggunakan kendang yang bagus, yang sesuai dengan aturannya. Kemudian sepanjang perjalanan, maka di situ ada tahapan-tahapan, mulai dari mereka belum mengenal, mereka mengenal, sampai dengan mereka mahir. Maka di situ pertahapan harus dievaluasi. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan atau tidak. Selanjutnya yang terakhir yaitu penutup. Pastikan bahwa peserta jumlahnya sesuai. Seandainya tidak, maka sudah diketahui di manakah misalnya peserta pelatihan ada yang melarikan diri pada saat mencari jejak, saat perkemahan. Ini peserta pelatihan harus dicek terlebih dahulu oleh seorang pelatih, berapa jumlahnya, kemudian disampaikan. Masih ada yang ketinggalan dan seterusnya, ditutup dengan ada pertanyaan dari para peserta. Kemudian yang terakhir yaitu dievaluasi bagaimana proses pelatihan saat itu. Kekurangannya disampaikan untuk diperbaiki pada periode berikutnya, dan yang bagus diberikan apresiasi. Kemudian yang terakhir adalah diberikan penilaian mana peserta yang bersemangat, mana peserta yang kurang bersemangat, dan itu harus jelas hadiahnya dan hukumannya. Rekan-rekan mahasiswa, demikian materi kita hari ini berkaitan dengan SAP, Satuan Acara Pelatihan, dan bagaimana menjadi seorang pelatih di sekolahan maupun di lingkungan masyarakat dalam rangka kita mempersiapkan sebuah mekanisme prosesi pelatihan. Semoga nantinya bisa diimplementasikan di lingkungan rekan-rekan guru sekalian agar pelatihan kita juga dapat terarah, dapat dievaluasi dan menjadi sebuah perbaikan untuk pelatihan-pelatihan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.